Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sayanti, nomor 521921048 dari kampus Cenderawasih Water. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah dan paradigma perekonomian. Selanjutnya, sejarah perekonomian. Sejarah perekonomian merupakan kunci tentang rangkaian peristiwa ekonomi yang menunjukkan perkembangan kemakmuran dari suatu masyarakat atau negara dalam suatu kurun waktu tertentu. Kemakmuran suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki dan cara berproduksi atau teknik produksi yang digunakan. Perkembangan kemakmuran tidak merata untuk seluruh bangsa atau negara. Selanjutnya, ciri kehidupan ekonomi. Berdasar ciri yang menonjol dari kehidupan ekonomi, perkembangan ekonomi dapat dibagi menjadi: yang pertama, ekonomi dengan tukar-menukar barang; yang kedua, ekonomi tukar-menukar dengan uang; dan yang ketiga, ekonomi tukar-menukar dengan pemberian kredit. Menurut Karl Bachel, jauh dari hubungan produsen dan konsumen, Karl Bachel membagi perekonomian menjadi tiga. Yang pertama, rumah tangga keluarga tertutup atau masyarakat agraris. Yang kedua, rumah tangga kota tertutup atau masyarakat kota. Yang ketiga, rumah tangga rakyat atau masyarakat kapitalis. Dan menurut Bachel, perkembangan ekonomi dibagi menjadi tiga tahap, yaitu yang pertama, masyarakat yang masih menjadi pertanian sebagai kegiatan utama; yang kedua, masyarakat industri membuat barang-barang; dan yang ketiga, masyarakat tersier. Perkembangan ekonomi. Perkembangan kemakmuran pada tahap awal berlangsung lambat dan tidak teratur. Pertanian dan ternakan merupakan kegiatan ekonomi untuk hampir semua orang pada awal perkembangan ekonominya. Kolonisasi suatu bangsa di negara lain menimbulkan terjadinya perdagangan, dan untuk memperlancar perdagangan diperlukan uang. Selanjutnya, paradigma perekonomian. Paradigma ekonomi utamanya adalah ilmu komputer yang akan menjadi bagian tak terpisahkan dari ilmu manapun, termasuk ilmu ekonomi. Paradigma kedua adalah upaya normalisasi kebijakan moneter di negara besar seperti Amerika Serikat dalam suatu sistem keuangan global yang sangat terintegrasi. Menurut K.C.S. Carrier, Swallow, dan Grass berpendapat bahwa kesimpulan tentang otonomi moneter berdasarkan perkiraan dari Philoport tingkat suku bunga dapat menyebabkan kita lebih berikat pada otonomi moneter ketika siklus berkorelasi di seluruh negara. Titik awal analisis mereka adalah gagasan bahwa negara yang menghadapi guncangan serupa diekspektasikan untuk merespon dengan kebijakan moneter yang serupa, bahkan jika hal ini benar-benar untuk melihat ke arah persoalan perekonomian. Ekonom menemukan bahwa mayoritas negara dalam Islam telah berhasil menyesuaikan kebijakan moneter mereka untuk kondisi dalam negerinya. Namun, dalam beberapa kasus, kondisi moneter memang cenderung menyimpang dari tujuan domestik setelah adanya pergerakan tingkat suku bunga Amerika Serikat. Selanjutnya, ekonom kemudian menganalisis
kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan otonomi moneter. Sejalan dengan fenomena moneter klasik, ekonom menemukan bahwa fleksibilitas nilai tukar memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa bank sentral di negara terbuka dapat mencocokkan kebijakan moneter dalam menstabilkan perekonomian domestik. Tapi kebijakan lain juga dapat mempengaruhi otonomi moneter. Ekonomi menemukan bahwa fleksibilitas moneter dan fiskal yang kuat, penggunaan aktif dari persyaratan perdagangan, dan dolarisasi keuangan yang lebih rendah juga berhubungan dengan peningkatan otonomi moneter. Sepanjang analisis ekonom, mereka fokus pada efek dari normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat terhadap tingkat suku bunga global. Tentu saja, banyak dimensi lain dari dampak potensial yang perlu ditelusuri. Studi terbaru menyatakan bahwa siklus keuangan global sebagian besar tapi tidak secara eksklusif didorong oleh kebijakan moneter Amerika Serikat, mempengaruhi harga aset, arus modal, dan pertumbuhan kredit di berbagai negara. Ketika transmisi moneter tidak lengkap, ini bisa jadi kasus bahkan di mana bank sentral memiliki otonomi penuh untuk mempengaruhi tingkat suku bunga jangka pendek. Misalnya, pertumbuhan kredit secara keseluruhan dapat secara signifikan dipengaruhi oleh kondisi keuangan global jika perusahaan domestik kegiatan mereka dengan menerbitkan obligasi di luar negeri. Terima kasih. Sekian presentasi